Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kami membahas bukan hanya perkembangan politik di tanah air ini ya. Tentunya politik dan ekonomi ini saling bersentuhan ya. Bukan hanya politik saja yang memprihatinkan, demikian juga ekonomi di tanah air yang kita tahu semua ini gelombang PHK semakin terus terjadi, fenomenanya semakin kuat, semakin banyak korban PHK dan kita tentu ingin membahas juga hal ini, mencermati ya, agar kita bisa mengantisipasi ini apa yang harus dilakukan ke depannya. Apakah harus kabur aja dulu itu solusinya, atau apa juga penyebabnya ya, seperti apa ini prospek fenomena PHK ini dan investasi di Indonesia tentunya. Kita akan membahasnya bersama Zenzia Sianika Ihza ini Presiden Director PT Ihza Integrated Consulting ini ya, yang berurusan dengan investasi asing begitu ya. Kebanyakan investasi dari Jepang ya, karena Mas Zenzia ini begitu lama tinggal di Jepang begitu ya. Jadi kalau mau nanya kabur aja dulu di Jepang enak apa enggak, nah ini orangnya bisa bagi pengalaman. Tapi kita sebelum membahas itu, ini Mas Zenzia, sebenarnya seperti apa sih prospek perekonomian di Indonesia ini khususnya bagi para pekerja ini? Apakah gelombang PHK ini akan terus menguat begitu? Oke, kalau bicara begitu, gelombang PHK itu kayaknya akan meningkat ke depannya kalau tidak ditangani dengan baik. Karena memang banyak unsur-unsur yang memberatkan dunia pengusaha ya saat ini ya. Nah, termasuk ya harga bahan baku yang terus meningkat, termasuk juga masalah upah buruh yang terus meningkat juga. Masalahnya tingkat inflasi kita itu udah ada sebenarnya sebagai acuan, tapi kenaikan upah ini relevan atau enggak? Ketinggian atau kerendahan. Jadi upah buruh ini masih ketinggian segitu itu? Mbak, saya dulu 15 tahun lalu gaji saya UMR-nya itu 2,2 juta. Sekarang udah berapa kali lipat kalau kita bicara kayak gitu ya. 4 juta ya sekarang? Sekarang 5, kalau Jakarta ya. Bicara udah 5 plus lah rata-rata kalau di kota-kota besarnya. Tapi saya kalau tanya teman-teman itu gaji kantornya itu, gaji dia sekarang itu nggak jauh beda sama gaji berapa puluh tahun yang sebelasan tahun yang lalu sebenarnya. Oh, itu soalnya ini. Tapi memang bukan UMR-nya yes. Ya. Nah ini suka ada orang salah paham juga terkait konsepnya UMR. Konsep UMR itu sebenarnya yang naik itu orang-orang yang batas bawah. Jadi misalnya tahun ini naik 3%, ya berarti yang gajinya misalnya tadinya 3 juta itu harus naikin 3,9 kayak begitu. Cuman di sisi lain, kalau orang yang gajinya udah di atas 5 juta, misalnya 5 juta, sedang UMR saat itu masih 3 juta, kenaikannya nggak usah 5%. Nggak dinaikin pun sah aja sebenarnya. Iya, yang penting tidak di bawah. Iya, tidak di bawah. Ya, tapi kan tadi tuh harga bahan baku daya beli masyarakat dengan UMR yang 5 juta ini, bayar transport aja kadang-kadang tekor gitu kan. Betul sekali. Sebulan, apalagi kontrak rumah dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini ternyata upah buruh ini sebagai salah satu komponen yang membuat investasi menurun begitu. Selain upah sebenarnya masalah ini menyangkut dengan sulitnya berbisnis di Indonesia itu karena terlalu banyak unsur yang tidak terduga. Karena kita terus terang ada aja yang selalu kita hadapi sebagai pengusaha. Misalnya ya minta sumbangan sana sini ya ada juga pungli ya. Tapi yang terjadi saat ini sebagai konsultan tentu mengamati juga ya. Ini ada perusahaan-perusahaan asing yang mana saja yang akhirnya hengkang dari Indonesia begitu. Ya. Catatan Mas Zenzia. Ada beberapa. Kan Yamaha itu juga PHK juga ya? Betul. Samsung juga PHK. Samsung iya, Sanken juga PHK. Saya pokoknya teman-teman saya banyak yang kena PHK teman-teman saya ini. Banyak terus perusahaan-perusahaan yang notabene sebenarnya besar kan, terkenal begitu produknya. Ya. Betul. Itu yang terkenal perusahaan besar aja mem-PHK, apalagi yang kecil kan gitu logikanya. Betul. Nah itu penyebabnya tadi itu. Ya memang udah terlalu banyak beban yang harus ditanggung. Jadi memang bom waktu dari kemarin juga masalah PHK ini. Nah, Indonesia ini kan masalahnya kita lebih fokus untuk melindungi karyawan, tapi di sisi lain itu bukan hal yang salah. Nah, kendalanya adalah perlindungan terhadap pengusahanya ada atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Apalagi di tengah, misalnya kalau pengamatan saya ini semua bermuara pada perkembangan ekonomi ya, mungkin ya saya daya beli masyarakat. Misalnya kayak Samsung begitu ya, mem-PHK.
terus terang kalau sekarang orang mau disuruh beli HP macam-macam, disuruh beli kulkas yang high end, itu kan mikir dulu ya dengan daya beli yang merosot. Ya otomatis Samsung ini akhirnya tidak bisa menjual produknya, pemasukannya itu. Jadi ujung-ujungnya ke daya beli sebenarnya, pasarnya yang berkurang. Ya, kalau bicara itu sebenarnya apa yang diproduksi di Indonesia itu belum tentu hanya dipasarkan di Indonesia. Ada kemungkinan itu untuk ekspor juga, Mbak. Nah, jadi kalau ditanyakan daya beli ini di Indonesia yang bermasalah atau seluruh dunia yang masalah sekarang? Oh, jangan-jangan memang daya beli seluruh dunia sudah jadi ini global begitu? Global. Oh, oke. Jadi kalau kabur aja dulu sama aja dong di sananya nih. Mau lari kemana, Mbak? Lari dari realita kita ujungnya nanti. Tapi kalau saya lihat di Instagram ya, di banyak di media sosial begitu, sepertinya menggiurkan. Misalnya di Jepang itu kan gajinya UMR-nya jauh lebih tinggi yang pasti kan. Nah, ini apa yang dicari dulu masalahnya. Yang dicari kalau masalah keuangan ya mungkin ke luar negeri itu solusinya. Tapi masalahnya udah siap belum dengan segala resiko yang lain-lain yang nggak bisa dicantumkan masalah keuangan. Misal, wong kita biasa makan kecap manis, tiba-tiba di luar negeri nggak ada kecap manis, tempe segala macam. Kuat nggak? Nah, belum lagi, kalau kita di sini kan kaum mayoritas, hidup masih enak, ya nggak ada pembulian segala macam. Ketika itu kita menjadi minoritas di negara orang, kita bakal bingung. Itu juga ada ketidaknyamanan, resiko-resiko yang nggak bisa dihitung dengan keuangan sebenarnya. Mas Zenzia ini di Jepang 8 tahun ya begitu ya tinggal di sana. Itu memang diskriminasi masih ada di sana, rasial gitu? Masih, kalau saya kebetulan kan waktu SD sampai SMP di luar negeri. Nah, kendalanya saya berada di kota yang cukup terpencil sih. Dari Tokyo kira-kira 1 jam. Ya cenderung masih dia terhitung kota, tapi di sana juga masih anti terhadap orang luar. Kalau kita ngelihat orang luar gitu, ada di lingkungan rumah kita juga kayak apa sih? Oh, mereka kayak insecure. Insecure itu, betul. Itu yang selalu terjadi. Jadi kalau kita mau nggak, kita siap nggak digituin? Ya nggak apa-apa sih. Yang penting uang masuk ya. Tapi secara ekonomi saat ini investasi di Jepang misalnya, kalau di Indonesia kan PHK luar biasa. Tapi ini kan perusahaan Mas Zenzia ini kan mengurus PMA yang mau masuk, terutama dari Jepang kliennya. Nah ini masih banyak nggak yang masuk dari Jepang ini? Kalau Yamaha dan lain kan malah PHK, tapi yang lainnya bagaimana ini? Memang selalu datang dan pergi sih kalau urusan kayak gini. Nah, kalau bicara masalah PMA yang mau masuk ke Indonesia, masih ada. Mereka ya beraneka ragam, tapi perbedaannya dibandingkan sebelumnya, kalau dulu itu masih ada pengusaha-pengusaha besar seperti buka pabrik, segala macam. Cuman belakangan yang mau datang itu justru pengusaha-pengusaha yang menengah dan kecil. Pemain baru begitu? Pemain baru mereka. Sementara pemain lamanya kemana? Sekarat. Sekarang balik, Ya. keluar? Mereka mereka nggak dengan begitu mudahnya menutup usaha mereka. Mereka itu lebih cenderung mempertahankan usahanya. Kalau ditutup, memang bisnis opportunity-nya semua hilang, income-nya menjadi nol. Maka mereka lebih cenderung menghitung rasio untuk memperkecil usahanya. Dengan demikian, tetap produk masih diberlanjutin, cuman masalahnya karyawannya yang di PHK. Nah, yang tadi terjadi. Bukan pindah ke negara lain begitu? Oh, itu juga ada isu seperti itu juga. Biasanya negara lain tuh mana yang menjadi pilihan alternatif dari Indonesia? Itu biasanya di antara Vietnam yang lagi hot sekarang. India juga jadi hot. Masalah di Bangkok juga ada. Tapi yang pesaing-pesaing kita itu memang rata-rata di Vietnam sekarang. Iya, masa sama India aja kalah ya? India kan sama-sama penduduknya banyak begitu ya? Nah, itu dia. Nah, ini Kalau Vietnam memang tengah growing sekali ya? iya, betul. Cuman ini yang kita harus belajar juga dari sejarah. Dulu negara tetangga kita nih, Malaysia, belajar dari Indonesia. Sekarang gimana? Ini jangan-jangan India juga lagi belajar dari kita. Tapi yang ujungnya ini jangan-jangan kita dibalap lagi loh. Tadinya jadi mereka banyak yang berpindah. Pemain-pemain besar ini sebenarnya mem-PHK bukan mau tutup, tapi mengurangi skalanya begitu. Iya, untuk bertahan sebenarnya. Ya kalau kapal udah keram ya barang-barang kita buang dulu supaya nggak tenggelam kapalnya kan. Tapi saya tanya itu banyak itu yang sampai pengurangannya sangat signifikan, sampai tinggal bisa sampai yang dikeluarkan itu 70%. Ya, ada 30% saja yang tinggal. Betul. Nah, masalah PHK ini selain masalah kenaikan beban, di sisi lain juga bisa menjadi penyebabnya itu kesalahan strategi marketing.
Mereka berpikir, ini kan kalau kita bicara manufaktur ya, bicara manufaktur, mereka kan pasti bikin forecast dulu, hitung dulu, barangnya ini lagi diproduksi, kira-kira laku berapa banyak. Nah, itulah yang mereka hitung. Nah, ternyata kalau hitungan itu meleset, berarti posisinya merugi. Nah, dalam hal ini mereka harus turunin nih kapasitas mereka. Ya biasanya salah hitung karena ya pasar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Betul sekali. Seperti itu. Tapi prospek investasi di Indonesia sendiri ini sebagai konsultan investasi asing ya, itu masih menjanjikan nggak sih Indonesia? Atau tadi seperti yang disampaikan bahwa lama-lama bisa kalah ini sama negara-negara pesaing? Kalau melihat pertumbuhan pendapatan dan daya beli masyarakat dan populasi satu lagi, nah itu memang masih prospek. Cuman masalahnya prospek ini kalau nggak didukung atau ditata dengan baik, diarahin, ini bakal celaka nantinya. Seperti apa sih penataan Indonesia saat ini nih? Oke, ini curhatan yang paling banyak masuk ke saya itu terkait masalah keamanan investasi. Ini yang sering ditanyain. Nah, kami mau berinvestasi di Indonesia, tapi aman nggak bagi kami? Peraturan-peraturan seperti apa? Ada safety net seperti apa untuk melindungi pengusaha? Itu yang mereka selalu tanyakan. Masalahnya itu masih ya pro ke orang-orang kita. Nggak salah kalau mau pro ke orang-orang kita juga, tapi di sisi lain kita harus melihat juga kita sanggup nggak tanpa asing. Ini apa kepastiannya juga mungkin yang paling diinginkan ya, kepastian karena orang investasi selalu kan diharapkan adalah kepastian, sementara kan di Indonesia ini serba uncertain begitu, sebentar-sebentar ganti, peraturan ganti, ini ganti begitu. Nah itu salah satu faktor keamanan kepastiannya itu mungkin yang kurang didapatkan ya. Ya betul itu. Jaminan kepastian begitu ya, makanya kata joke-nya kan kalau orang-orang itu kan nanam jagung, tumbuh jagung. Kalau di Indonesia nanam jagung belum tentu tumbuh jagung, bisa tumbuh lainnya karena saking nggak pastinya begitu kan. Ya, nah ini kepastian itu mungkin yang perlu ada ditingkatkan oleh pemerintah begitu ya. Betul. Masalah ya Mbak Rahmah gini deh, mau bangun rumah di atas tebing nggak? Nah, takut juga ya. Ya Itu dia. Riskan ya, beresiko begitu. Betul. Semua orang mau investasi ya mencari keamanan. Kalau ada, ya memang pengusaha itu kan ada beberapa tipe. High risk, high return, low risk, low return. Mau milih yang mana? Ya, terus terang kalau yang paling dicari sama orang-orang adalah middle investasinya balik ke middle. Kalau bisa lebih besar, why not? Tapi itu yang paling enak. Indonesia kategori yang mana ini? Kalau sekarang yang berusaha masuk ke Indonesia kebanyakan pengusaha yang B2C. Nggak, maksudnya high risk, low risk kita ini atau? Saat ini subjektif aja ya kalau itu ya. Kalau menurut saya masih low high risk. Karena banyak unsur-unsur yang nggak bisa, belum ada pedomannya untuk penyelesaiannya. Seperti apa? Ya penegak aparat hukum kita aja deh gitu misalnya. Apakah udah maksimal atau belum? Itu juga menjadi pertanyaan. Kalau mereka bisa ya why not? Masalah pajak juga sering dikeluhkan. Kadang-kadang pajaknya itu tuh juga besar sehingga membebani lagi ini. Sudah dibebani upah buruh tadi, cost-nya jadi tinggi begitu. Betul. Tapi kalau bicara masalah pajak, sebenarnya pajak yang diberlakukan di Indonesia ini rate-nya itu masih lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Yang menjadi pusingnya oleh para pengusaha ini, kadang mereka udah mencatat pembukuannya dengan benar, lapor pajak udah benar, tapi ternyata dapat surat cinta. Nah, ketika dibahas, Bapak salah bayar ini pajaknya. Tapi menurut mereka pasti ada konsultan juga di belakang mereka ini. Konsultan udah mengatakan itu benar. Nah, di aturan itu memang cenderung di Indonesia itu bisa ditarik ke kiri maupun ke kanan. Nah, ini yang satu ketidakpastian yang membuat mereka tuh kayak, am I okay? Banyak surprise-nya begitu. Banyak. Menurut mereka udah benar, berdasarkan artikel juga mereka baca buku, benar apa yang mereka lakuin. Tapi tiba-tiba dibilang, ada yang salah. Itu sering klien-kliennya menghadapi seperti itu, kasus-kasusnya yang dihadapi? Lumayan banyak. Jadi di kantor Mas Zenzia ini seperti apa nih? Pergerakannya begitu ya, investasinya. Kasus-kasus yang paling sering ditangani itu, yang dikeluhkan itu kasus seperti apa begitu? Kebanyakan dari tahun ke tahun sih Mbak sebenarnya. Kalau tahun lalu kebanyakan terkait masalah PMA yang mau masuk ke Indonesia. Kalau tahun ini memang cenderung ke efisiensi maupun penutupan. Sebenarnya ini cerita lucu juga yang perlu dibahas. Salah satu langkah pengusaha untuk
menyelamatkan usahanya itu bukan hanya dengan menutup. Mereka ada opsi merger. Jadi mereka udah nggak sanggup di sini, ya mereka berusaha gabung dengan misalnya perusahaan lain. Apakah itu grup sendiri atau kawan di luar sana, itu masih bisa dilakukan juga. Jadi tadinya 2 pabrik dijadiin 1. Tapi ini pengaruh dengan PHK juga nggak kalau merger gitu? Nah, cenderung memang pengaruh. Karena ada yang double-double pasti. Yes, yang tidak kompeten akan di PHK pastinya. Yang tadinya jadi ada 2 ini. Tapi jadi efisiensi ini bukan hanya di pemerintah saja sebenarnya ya. Jadi perusahaan-perusahaan saat ini semua tengah melakukan efisiensi ya. Betul. Tetapi ini seperti isu global tapi disampaikan, tadi kan disampaikan isu global sebenarnya. Itu penyebabnya apa ya kok global begitu? Memang kenaikan harga bahan baku yang paling signifikan kan di minyak. Kalau minyak naik berarti kan kita kalau bicara ngangkut logistik itu aja pakai bensin. Nah kalau dari situ aja udah naik harga ya semuanya akan berdampak. Nah akibat dengan kenaikan harga secara global ini ya masih ada lagi isu gesekan Cina, Amerika segala macam juga masih ada. Jadi memang secara global kondisi lagi nggak stabil kemarin-kemarin ini. Tapi kan kalau secara internasional ini negara-negara lain apakah juga mengalami gelombang PHK seperti Indonesia? Ya, ngalamin mereka juga. Negara mana saja itu misalnya terutama yang tapi tidak semua di Jepang tidak ada gelombang PHK kan? Karena penduduknya udah kurang. Oh, begitu ya. Tapi di negara-negara lain juga sama yang misalnya di Amerika juga ada gelombang PHK ya. Ada. Itu VOE dan lain-lain tapi itu masalah banyak PHK juga. Trump juga melakukan efisiensi tapi itu penyebabnya banyak politis juga begitu, bukan hanya faktor ekonomi ya, perang Israel Palestina atau dan lain-lain sehingga banyak biaya begitu kan ya. Tetapi kalau di Indonesia sendiri akar permasalahannya apa yang paling berpengaruh selain tadi itu pengaruh harga minyak dan atau isu global? Ini terkait masalah culture sebenarnya. Pasti nyerempet ke arah ketidakpastian dan keamanan. Kembali lagi kalau masalahnya Indonesia ini kalau negara yang bisa menjadi negara yang ibarat kata cukup bisa diikuti peraturannya. Nah, maksudnya kita ikutin juga berubah-berubah tadi obrolan kita ya. Nah, berubah, tapi masalahnya kalau berubah menjadi lebih baik, itu orang masih menerima. Tapi perubahan yang kita lakukan di Indonesia ini malah semakin burem gitu kadang. Jadi kembali lagi nih ke PMA atau investasi asing yang masuk ke Indonesia. Di Jepang ini sebenarnya cukup besar nggak sih? Karena kalau saya perhatikan ya sekarang di perusahaan itu banyaknya memang Korea, Jepang begitu, malah yang Eropa itu malah kurang ya di Indonesia ini. Oh, mereka mulai berkembang Mbak sekarang. Oh iya. Kalau bicara perusahaan mana yang paling banyak datang, kayaknya tahun ini tuh Korea sama Cina justru. Ya, Korea Cina. Korea Cina mereka masih berani berinvestasi di manufaktur. Tapi di sisi lain ya setelah mereka investasi, coba deh dengerin curhatan mereka kayak gimana. Kayak gimana biasanya? Terutama apa ini curhatannya? Oke, curhatannya mungkin ini saya sedikit bercerita tentang Toyota yang udah memproduksi mobil hybrid ya. Toyota udah mengembangkan teknologi hybrid itu udah lebih dari 20 tahun sebenarnya. Akhirnya mereka membuka pabrik di Indonesia kan lebih awal ya, dari zaman Pak Soeharto bahkan. Nah sekarang masalahnya, ini lagi ada gelombang mobil Cina yang datang, buka pabrik juga di Indonesia. Ibarat Toyota itu bini tua. Sekarang ini Cina dan Korea ini bini muda. Nah sekarang pemerintahan Indonesia ini, kita melirik yang mana? Mementingkan yang mana? Itu yang jadi masalah. Kayaknya yang Cina deh itu biasanya. Nah, itu kan kita bisa bicara dari ya, insentif apalagi pejabatnya kadang-kadang merangkap pengusaha juga begitu kan. Jadinya ini yang bikin orang jadi ketar-ketir ya, Toyotanya jadi ketar-ketir karena kadang-kadang mereka merangkap jabatan juga, merangkap posisi pengusaha sekaligus pejabatnya sehingga bisa membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan perusahaannya begitu. Ya, ini sedikit lucu-lucuan ya. Mobil hybrid itu udah ada di Indonesia kira-kira 10-15 tahun. Dan insentifnya baru diberlakukan tahun ini. Sedangkan mobil listrik dari Cina dan Korea, begitu mereka masuk udah dikasih insentif. Ini sebenarnya kekecewaan pengusaha Toyota di sini ada. Kalau bicara lingkungan, hybrid juga sebenarnya masih ramah lingkungan. Ya ramah lingkungan begitu ya. Nah, tapi nggak ada ini karena tidak ada kepentingan begitu ya. Nah itu juga. Salah satunya seperti itu yang banyak. Nah ini
alasan Korea dan Cina yang banyak masuk ke Indonesia itu apakah gara-gara itu karena banyak mendapat perlakuan privilege begitulah kira-kira? Itu aja salah satu unsur yang dipertimbangkan oleh mereka. Tapi memang yang utama itu mereka pertimbangkan untuk masuk ke Indonesia ini ya karena memang lebih mudah jualan di tempat yang banyak konsumen. Iya. Tapi di tempat banyak yang konsumen, kalau konsumennya lagi daya belinya turun, susah juga ya sebenarnya. Tapi secara global kalau dilihat masih mending bukan? Yang kaya masih banyak sih, iya. Yang turun itu yang miskin-miskin saja sebenarnya. Dan mereka memang itu bukan pasar mereka. Mereka nggak jualan sama yang miskin-miskin itu, yang menengah. Jadi nggak ngaruh sebenarnya. Membengkaknya kalangan bawah ini tidak pengaruh sama mereka karena saya tahu memang kalangan atas sih yang kaya di Indonesia tetap kaya memang ya, gitu. Jadi tetap menjadi pasar mereka begitu ya. Meskipun secara jumlah nggak banyak yang kayanya ini, tapi tetap menjadi pasar yang konsumtif ya tapi. Betul. Kalau bicara seperti itu, masalah tingkat pendapatan kita itu tadinya itu piramid. Tapi dari piramid ini sekarang udah menjadi diamond. Karena lapisan menengah itu udah bertingkat sebenarnya kalau dihitung-hitung. Ya walaupun masih sebenarnya banyak ya di bawah yang kesulitan. Nah dalam hal ini yang itulah yang mulai dilirik oleh perusahaan-perusahaan lain juga, pengusaha-pengusaha luar. Karena mereka lebih cenderung ada juga pengusaha yang menjual barang yang middle high. Nah yang kayak ginian kayak kosmetik ya kayaknya sekarang lagi rame juga, F&B rame, kayak theme park untuk hiburan. Jadi kebanyakan orang-orang itu datang bukan sebagai pengusaha untuk manufaktur lagi, lebih cenderung ke daily apa. Kalau yang sering ditanganin oleh Mas Zenzia ini manufacturer atau apa ini usahanya? Kalau bicara seperti itu, perusahaan saya itu dari dulu memang memegang banyak manufaktur. Kayak misalnya dulunya sampai 70% itu manufaktur kami pegang. Apa saja produknya misalnya? Kalau bicara, oke. Ada Toshiba yang udah tutup juga dulu 2016. Grup itu masih ada. Ya, Yamaha Music Group, Sanken. Di sisi lain kami ngurus juga Epson. Kalau manufaktur ya. Banyak yang seperti itu. Tapi sekarang yang lebih menjanjikan sudah meluas, bukan hanya manufacture saja begitu. Iya, karena memang ada kebutuhan terkait masalah orang-orang yang berusaha masuk ke Indonesia ini. Jadi kami melebarkan sayap juga. Ini Korea dan Cina. Kalau Cina mendapat privilege, memang kita lihat baca di berita memang ada seperti gitu ya. Tapi kalau Korea ini mungkin karena produknya juga lebih compatible atau bagaimana ini? Ini Korea itu mereka gaya investasinya itu berbeda masing-masing negara sebenarnya ini. Ini saya bahasan cukup menarik. Jadi kalau perusahaan Jepang datang ke Indonesia bawa ibaratkan modal 10 miliar deh. Bawa 10 miliar, mereka itu ngirim pasukannya itu paling orang Jepangnya ya, ekspatnya itu 2 sampai 5 orang atau maksimal 10. Lalu mereka berusaha membangun bisnis itu selama 5 tahun. Nah, yang bedanya adalah kalau Korea itu mereka datang dengan bawa 10 miliar, yang dikirim adalah 50 orang ekspatnya. Bahkan kalau perlu ya tuh sopirnya juga dari Korea. Nah, dalam hal ini bedanya adalah kalau perusahaan Korea ataupun Cina itu mereka lebih bombastis di awal. Dengan begitu masuk, mereka berusaha bangun bisnisnya dalam 1 tahun. Nah, itulah yang berusaha, itu perbedaan yang cukup signifikan. Jadi bagi pengusaha yang Jepang ya, terutama yang udah lama di Indonesia, tiba-tiba diserang oleh Korea dan Cina. Itu mereka panik karena gerakan mereka cepat. Seperti bakar uang itu iya. gede gitu ya. Iya, di awal mereka tuh bombastis ya. Nah, mengapa pertimbangannya apa kok mereka lebih banyak membawa timnya banyak sekali? Itu kan costly sebenarnya. Costly, tapi dengan demikian kayak mereka bisa menyusun strateginya cepat dan mengambil keputusan cepat. Jadi kalau perusahaan asing, PMA cenderung mereka itu kalau datang itu kan diutus oleh grupnya untuk mengurus Indonesia. Dalam hal ini mereka itu kalau mau melakukan segala sesuatu ya butuh approval dari pusat. Nah sekarang kalau fungsi pusat itu dikirim langsung ke Indonesia, approvalnya langsung on the spot. Untuk mempercepat ya. Yes. Karena jadi itu lebih cepat, itu yang menyebabkan Korea dan Cina ini lebih cepat begitu ya. Apakah yang banyak PHK itu sebenarnya Jepang ya di Indonesia ini? Saat ini iya, karena mereka yang lama udah berada di Indonesia. Tapi kalau perusahaan Cina dan Korea ini masih bertahan, cenderung bertahan. Jadi istri tua ini yang mulai pulang kampung, nggak kuat akhirnya ya.
Hanya pulang ke rumah orang tuanya begitu. Atau ya mengurangi lah ya tadi itu efisiensi. Nah, ini saran ini bagi pemerintah Indonesia termasuk juga bagi masyarakat ini ya untuk mengatasi fenomena PHK dan mengatasi kondisi ekonomi dan iklim investasi ini. Sebenarnya kita harus sadar bahwa kita membutuhkan skill up. Nah, kalau Indonesia ini yang jadi pertimbangan pengusaha itu, bahkan masalah ya gaji SDM ya, gaji yang terus meningkat. Tapi di sisi lain, walaupun gajinya tinggi, kalau kemampuan pegawainya itu bagus, nggak akan di PHK, Mbak. Nah, masalahnya kita itu kecenderungan kita tuh terlena dengan gaji yang ada sekarang, berpikir kalau gaji itu selamanya akan turun dari langit, dari atas gitu. Comfort zone lah. Comfort zone ya udah mager ya. Jadi tidak mengembangkan diri, beradaptasi dengan perkembangan. Betul. Sedangkan yang muda-muda ini kan mereka terus udah belajarnya lebih cepat, teknologi juga. Mereka lebih cepat. Jadi kalau yang di atas-atas ini justru ya santai-santai aja ya dengan sendirinya akan menjadi sasaran PHK. Itu kalau PHK, tapi kalau memang kebijakan perusahaannya yang tadi itu tutup sampai 70% dikeluarkan itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan skill itu. Semuanya yang skill atau unskill semuanya kena itu biasanya. Oh iya, memang ada seleksi alamnya, tapi ya memang itu udah karena unsur faktor X yang di luar kendali mereka kondisinya ini. Nah, ya ini untuk pemerintah Indonesia sendiri saran Anda ya agar mengembangkan iklim investasi di Indonesia. Dalam hal ini kita harus pahami juga, kalau menurut saya ya, ini terkait masalah minimum investasi, nilai investasi. Kalau perusahaan asing mau datang ke Indonesia, itu harus bawa 10 miliar, baru bisa buka usahanya. Kalau kita bicara, kalau saya mau buka restoran sushi, satu aja di Indonesia, nggak butuh 10 miliar. Tapi kalau nggak ada 10 miliar, saya nggak bisa buka di... Kenapa? Ada aturannya atau apa? Yes, itu di BKPM ada. Oh, harus 10 miliar. Mau bidang usaha apa juga 10 miliar. Oh. Nah, sedangkan kita lagi gawat darurat di mana lapangan kerjanya nggak ada. Kita butuh orang yang bisa membuka lapangan kerja. Nah, kalau kita sendiri di Indonesia, kalau pengusaha dalam negerinya bisa, nggak masalah. Kendalanya, kayaknya itu masih kurang. Maka secara otomatis harusnya kita tuh membutuhkan bantuan dari asing. Ya tentu kita harus batasi juga. Jangan sampai salah kaprah, malah kita yang kalah saing, nggak bisa bersaing gitu. Salah satunya itu ya agar di peraturan itu dipermudah ya dari jumlah batasan itu. Terus apa lagi itu yang menurut Anda harus diperbaiki gitu catatannya? Kurangi perubahan peraturan dan perjelas peraturan, karena peraturan yang berlaku saat ini suka tumpang tindih, Mbak. Jadi perusahaan A mengatakannya ke kiri, yang B-nya kanan, tapi ngatur hal yang sama. Ini inkonsistensi ini membuat di lapangan itu jadi blunder istilahnya. Jadi harus ngikut yang mana. Sedangkan pengusaha juga pasti bertanya ke pemerintah, ke birokrasinya ya. Ini mana yang benar gitu. Ketika ditanya di instansi yang sama, loket A sama loket B jawabannya juga beda. Nah, hal-hal kecil yang seperti ini harus kita benahi sebenarnya. Semua orang itu membutuhkan kepastian, terutama kalau pengusaha. Kalau kepastiannya itu meleset, berarti kan salah baca lagi mereka kondisinya. Itu yang dari sisi pemerintah ya, itu ya agar memberi kepastian dan juga menjamin keamanan investasi mungkin ya bagi setiap pihak ya, bukan hanya negara tertentu saja begitu ya, yang adil gitu maksudnya. Betul. Nah, kalau kita sadar merasa kurang sanggup untuk membuka lapangan kerja, ya kita mau nggak mau harus cari bantuan. Nah, dalam hal ini kayak tadi saya sempat bicara 10 miliar itu ya, kenapa nggak dibikin proporsional aja? Misalnya kalau membuka restoran minimum ya 1 miliar gitu, atau 500 juta, masih disanggupin sama mereka. Jangan pukul rata, karena semua bidang itu beda-beda. Butuh modalnya juga beda, teknisnya juga beda, ya gaya marketingnya beda, butuhkan orang yang beda juga. Nah, dalam hal ini nggak boleh kita generalisir sebenarnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya seberapa jelimet sih mau investasi di Indonesia ini? Waduh, ini kayaknya sampai besok pagi, Mbak, kalau saya cerita. Oh, itu cukup ribet. Ribet banget. Oh, jadi tidak sederhana ya, nggak simpel ya? Tidak. Makanya saya perlu konsultan ya? Iya, Mbak, benar kalau itu. Karena memang tidak sangat birokratif gitu. Birokratif, dan kalau salah langkah di awal itu akan fatal. Karena misalnya contoh deh, kalau membuka perusahaan itu butuh kode KBLI. Nah, itu bidang usaha itu seperti apa, mereka harus pilih di awal. Cuman kadang
ketika pengusaha itu berpikir, maunya misalnya mau masak, tapi ternyata setelah dicek kodenya ini, masak itu kayak ada 5 jenis nih. Yang mana nih harus diambil? Apakah masakan Cina atau masakan Thailand atau masakan apa? Oh, itu beda-beda. Ini contoh aja. Nah, kalau mereka salah milih, ternyata mereka ngambil misalnya Cina, masakan Cina. Sedangkan yang mereka mau masak adalah ibaratnya central kitchen, bukan restoran. Restoran sama central kitchen kan 2 hal yang berbeda. Itu izinnya berbeda. Jadi mereka Terus izin lagi jadi. Yes. Oh, saya kira itu kalau food ya udah food gitu. Kuliner izinnya. Kuliner itu pun dibagi per item. Beda gitu. lagi. KBL sekarang malah lebih terperinci. Sebenarnya kalau itu sih masih ada pro. Oke, itu dirinci seperti itu lebih bagus karena kita bisa mengkategorikan ya. Jadi pengusaha bidang mana yang naik turun segala macam bisa dapat datanya. Cuma yang menjadi kendalanya adalah mana yang sebaiknya diambil. Itu pedomannya itu awal itu masih lemah kita. Jadi dari birokrasi juga kurang sosialisasinya. Nah, sedangkan kami aja sebagai konsultan, karena masih suka berkonsultasi juga sama pihak birokrasi, mana yang benar Pak ini? Menurut kami ini sama ini. Karena alasannya begini, ya pasti ada diskusi seperti itu. Tapi kalau ditanya, investor asing ngomong pakai bahasa apa? Nah, datang ke birokrasi pakai bahasa Inggris, bisa jawab nggak orang kita? Pakai ini Google Translate. Iya. Ya, itu saran buat pemerintah tadi ya. Mungkin dielaborasi lagi yang saran buat masyarakat di Indonesia khususnya yang tadi itu karena mengingat ini global begitu ya. Jadi di negara lain kemungkinan juga mengalami hal yang sama, efisiensi juga. Meskipun nggak semua negara begitu ya. Misalnya di Jepang yang negaranya penduduknya sedikit, mungkin kalau mau kabur aja dulu masih menjanjikan di sana ya, di samping masalah sosial pastinya. Masih menjadi pilihan begitu, tapi tadi sarannya lagi agar meningkatkan skill ya kan. Nah, ini apa lagi nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia lebih gini deh. Kalau kita menggunakan kepala kita dengan baik dan benar, sebenarnya hidup kita bakal lebih bagus. Jadi kebanyakan orang kayak itu mengincar sekarang ya ke luar negeri, kabur aja dulu karena berpikir bisa dapat ilmu, penghasilan lebih besar. Nah, menurut saya nggak usah keluar negeri juga kalau jalan pikiran kita, ya otak kita dikendalikan, itu masih memadai. Ini contoh. Ada guru saya dulu bertanya ke saya, Zen, 1 miliar itu gede nggak menurut kamu? Dia nanya, pas umur saya masih 20-an deh. Ya, jawaban saya, besar Pak itu. Ya udah, benar ya besar, kata beliau. Sekarang kamu, waktu itu sama zaman saya masih bujang, kamu coba bayangkan kalau kamu sudah berkeluarga, udah punya anak 1, nggak usah cicilan rumah, nggak ada cicilan rumah, ada pegawai 2, sopir sama pembantu. Menurut kamu itu bakal makan kos berapa selama sebulan? Saya hitung 20-25 juta deh pakainya itu. Nah, betul. Anak sekolah swasta sekarang udah segitulah. Lalu guru saya berkata, 20 dikali 12. 240 juta. Ditambah dana cadangan 10 juta. Setahun kamu menghabiskan 250 juta. Sekarang kamu kalikan lagi dengan 4. 1 miliar itu hilang. Cuma 4 tahun ya, cuma bisa hidup 4 tahun ya. Sebenarnya kita itu ini kan cuma masa kali-kalian ya barusan ya. Di antara kita udah berapa banyak orang yang udah pernah melakukan kali-kalian seperti ini. Nggak usah belajar jauh-jauh. Hal simpel aja kita nggak menggunakan jalan pikiran kita dengan baik. Jadi memang kalau mau sukses atau mau lebih baik hidupnya harus direncanakan. Harus melihat juga ini 5 tahun lagi saya gimana, 10 tahun lagi bakal gimana, dan saat ini kayak gimana. Kita sudah rencanakan sih Pak. 5 tahun lagi semakin kacau. Kita sudah ngitung kok, sudah mengalih-alihkan. Kalau sekarang aja sudah semua jadi permasalahan begini kan, ini kan ada faktor politis juga yang mungkin membuat ini ya. Kalau faktor ekonomi dengan kepastian lagi skala mungkin pakai rumus matematika bisa begitu ya Mas. Tapi kalau rumus politiknya ini, yang bikin jadi orang tadi bingung ya pastinya ya tadi yang mungkin yang bisa dilakukan kita semua itu yang pasti ya tadi itu memperkaya skill ya, karena itu akan laku dimanapun kita berada ya. Betul. Di Indonesia ataupun di luar negeri yang pasti itu bisa dilakukan ya, dan ini harus jujur memang banyak juga yang skillnya kurang
Ya, di CV-nya tulisnya apa, ternyata ketika diuji garuk-garuk kepala. Iya, jujur juga memang kalau bicara efisiensi, ya kadang-kadang banyak juga yang kadang-kadang sebenarnya nggak butuh segitu banyak orang, begitu ya. Ada kebablasan juga kan. Ada kadang-kadang, tapi meskipun dari segi kalau kita bicara gaji ini ya, gaji itu kalau lihat saya sekarang itu sebenarnya nggak imbang loh dengan inflasi, dengan harga-harga. Tinggian mana nih? Nggak imbang, kita Inflasi lebih tinggi? Iya. Oke. Inflasi itu kalau dihitung sama kenaikan upah sebenarnya yang dijadikan acuan oleh pemerintah kita, inflasinya segini berarti kenaikan harus di atas itu. Pertimbangannya seperti itu. Iya. Cuman masalahnya itu kan ditetapkan di awal tahun biasanya ya. Desember, Januari, ancang-ancang mereka udah mulai rumusin. Tapi masalahnya, gejolak ini kan terjadi di bulan Maret misalnya. Tiba-tiba kenaikan kayak, bulan puasa deh, harga cabai naik tiba-tiba. Ya, di luar akhirnya. Di luar itu. Tapi kalau dipukul ratain sebenarnya, perhitungan inflasi sama kenaikan gaji itu mereka udah atur supaya kenaikan gaji yang lebih tinggi. Itu intinya, terlalu banyak gejolak kita ini. Betul sekali kalau itu setuju. Ya, jadi mungkin ya pas sekedar gambaran begitu ya kondisi ekonomi saat ini, dan dengan kondisi seperti ini ditambah lagi faktor global, kemungkinan gelombang PHK ini masih akan terus berlanjut dalam waktu yang bukan waktu dekat ini, masih cukup lama ini ya. Kalau Krismon kan kita udah rebound beberapa, ini kita bisa bangkit lagi. Ini kira-kira kapan sih kita akan bangkit gitu? Kalau mau kabur berapa lama sih? Oke, kalau bicara ini forecastnya kayaknya sepanjang tahun ini masih terus berlanjut. Karena kalau lihat global masih kurang stabil saat ini. Nah, kalau udah tahu kita gelombang seperti ini di global udah ngaco, berarti kan ini bukan sesuatu yang bisa kendalikan ya Mbak ya. Ya berarti kita harus berusaha kendalikan apa yang seharusnya bisa kita kendalikan. Kalau itu aja kita nggak bisa kendaliin. Ya, minimal jangan diperparah lah ya, diperberat lah ya. Mungkin ini masukannya seperti itu. Baik, terima kasih nih Mas Zenzia sudah sharing ya pengalamannya di dunia usaha seperti apa. Mungkin ini juga dia masukan lah ya bagi kita semua. Semoga kita bisa menghadapi lah fenomena PHK ini dengan berbagai keterampilan dan kreativitas begitu ya untuk menghadapi tantangan. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.